Ya, perkenalkan diri lagi. Kalau saya di HFI, saya sekarang pegang 2 jabatan di bagian komunikasi dan kerjasama, dan juga jadi tim leader di salah satu proyek yang bernama USAID HFI Steady. Dan kalau tadi Bapak Ibu juga mendengar acara ini didukung oleh tim pendukung subklaster dukungan psikososial, kebetulan kami mendapatkan amanah sebagai koordinator tim pendukung di subklaster tersebut. Sebenarnya subklaster dukungan psikososial ini adalah salah satu mekanisme koordinasi di tingkat pusat atau nasional yang berhubungan dengan dukungan psikososial, dan ini di bawahnya klaster pengungsian dan perlindungan pada saat bencana gitu ya. Kita mencoba merapatkan diri, memanage tidak hanya bencana saja tapi juga sebelum dan sesudah bencana, dan ini dikoordinir oleh Kementerian Sosial. Jadi sangat senang sekali bisa berbagi di acara Mental Health Week ini, meskipun domainnya lebih banyak yang saya kuasai adalah dukungan psikososial, tapi tentu saja kita akan menyentuh sedikit juga tentang mental health-nya. Nah, perkenalan sedikit terkait HFI, lembaga saya ini forum lintas agama, di mana ada 3 agama yang bergabung di HFI. Saat ini organisasi anggotanya ada 19, dan kita semua mengadopsi yang namanya kode etik kemanusiaan, terus juga standar kemanusiaan inti, dan senantiasa juga melatih diri dan mempromosikan standar SPIR seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Pak Anto. Dan inklusivitas buat kami ini bukan lagi sebagai terminologi yang sempit hanya untuk gender, hanya untuk kelompok usia, hanya untuk berbagai jenis hambatan, tetapi juga bagaimana cara manusia itu berinteraksi dan menggunakan pendekatan agama. Jadi kita akan tarik konsep inklusivitasnya itu jadi lebih luas gitu ya. Tapi kita akan senang sekali kalau misalnya ada diskusi-diskusi yang lebih menyempit juga, teman-teman yang bergerak di perlindungan disabilitas atau lansia atau rentan lainnya juga bisa berbagi di sini. Saya mencoba melihat dari salah satu jurnal yang menyampaikan apa itu inklusivitas. Intinya kita memastikan akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua orang, terutama kepada mereka yang berisiko lebih. Artinya memang semua orang itu harus dipastikan, no one left behind gitu ya. Tetapi memang ada organisasi-organisasi yang mengkhususkan diri untuk mereka-mereka yang berisiko lebih. Terus juga ini menjadi sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dari definisi Kementerian Sosial. Nah, saya sering kali mengkritisi kalau misalnya kita nih HFI gitu ya, kita tidak fokus sama fokus ke anak seperti plan gitu, atau seperti KJK dengan kekhususannya untuk gender gitu. Apakah kita tidak inklusif? Jawabannya tidak, tentu saja. Jadi kata-kata inklusif itu sebenarnya menjadi sebuah kewajiban buat kita yang bergerak di isu kemanusiaan, dan menjadi sebuah pengingat gitu ya, sebuah panduan bahwa untuk mengusahakan inklusivitas itu berarti kita tidak meninggalkan kebutuhan semua orang gitu ya, dan kita tetap mengupayakan prinsip-prinsip kemanusiaan tetap dijalankan. Ini bukan menjadi satu label gitu loh Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa organisasi saya tidak inklusif karena saya tidak bergerak di isu lansia misalnya. Tidak seperti itu juga. Dan pendekatan inklusivitas ini adalah pendekatan yang bertanggung jawab. Dan yang kedua saya senang, yaitu pendekatan yang positif. Karena seringkali pendekatan inklusivitas itu udah dipandang negatif duluan gitu ya. Apa sih ini, mencoba mengeksklusifkan inklusivitasnya itu sendiri gitu ya. Padahal ini sebuah pendekatan yang positif. Dan juga berpikir secara holistik. Artinya kita memikirkan tentang semua hal, tentang semua aspek gitu ya. Terus kemudian alasannya kenapa sih kita perlu inklusivitas? Karena populasi penduduk semakin meningkat setiap tahun, terutama juga di Indonesia tentu saja, dan kita terpilah-pilah juga terkait karakteristik demografi kita yang sangat beragam.
ada kelompok usia, kelompok jenis kelamin, kemudian suku, agama, dan ini semua memperkaya gitu ya. Tetapi terkadang memang dari segi jumlah ada yang lebih dominan. Dari segi power mungkin ada yang lebih dominan apabila di wilayah tertentu. Nah, dominasi-dominasi ini yang kemudian menciptakan kelompok-kelompok yang semakin terpinggirkan atau semakin termarginalkan, sehingga kita perlu inklusivitas. Kemudian kalau bicara kerentanan atau risiko ganda, ini saya dimarahin sama Kakak Indah nanti kalau ngomong kerentanan. Risiko ganda dapat terjadi sebelum bencana dan terjadi karena dampak sebuah bencana, sehingga kita wajib menghindarkan risiko di fase kesiapsiagaan bencana. Kemudian masyarakat atau komunitas seringkali beragam dan seringkali punya kelompok yang kepentingannya berseberangan gitu ya. Maka selalu ada individu atau kelompok yang termarginalkan. Dan kita sama-sama meyakini bahwa kepemimpinan lokal atau pelokalan yang sekarang sedang trending dan modal sosial masyarakat ini menjadi pendorong penanggulangan bencana yang efektif dan tepat guna. Nah, secara global inklusi ini menjadi sebuah bahasan yang hangat, gitu ya. Ada yang namanya World Humanitarian Summit diadakan tahun 2016, di mana semua lembaga kemanusiaan, baik pelaku, baik donor, baik dia dalam posisi apapun, ini berkumpul di Istanbul dan menyepakati yang namanya Inclusion Charter, di mana ada 5 langkah-langkah untuk memastikan respon kemanusiaan itu tidak membeda-bedakan atau imparsial terhadap mereka yang berisiko lebih rentan atau lebih tinggi gitu ya. Dan prinsip yang difokuskan adalah prinsip kemanusiaan dan prinsip imparsialitas. Ini sangat konsisten juga dengan agenda untuk Sustainable Development dan juga Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Ada 5 di sini komitmen yang disampaikan di Inclusion Charter ini, participation, data, funding, mendorong agar donor juga fokus terhadap inklusi, peningkatan kapasitas, dan juga memastikan semuanya itu terkoordinasi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman jangan bingung lihat ini juga saya dapat dari sebuah jurnal gitu ya, yang sangat menarik ketika saya baca bahwa ternyata manusia dengan lingkungan itu harus saling berinteraksi untuk bisa menciptakan kondisi MHPSS yang baik, di mana kalau di manusia ada aspek psikososial, ada aspek fisiologi, dan di psikososial kita kenal ada aspek emosi, perilaku, konsep diri, pandangan dunia, yang ini juga dipengaruhi oleh efikasi diri, persepsi, termasuk juga keyakinan agama, dan lain-lain. Kalau fisiologis lebih bicara kepada kesehatan secara fisik, kemampuan motorik, kemampuan kognitif, kemampuan sensori, yang ini kemudian bisa diukur. Dan kalau misalnya environment atau lingkungan, ini bicara juga soal fisik ya, lingkungan fisik misalnya seperti jalan, bangunan, transportasi, ataupun iklim, flora, fauna, topografi. Nah, sedangkan kalau lingkungan budaya ini lebih bicara definisi budaya apa, hierarki budaya apa yang ada di masyarakat, kemudian norma-norma legal, politis, value apa yang kita bagikan bersama. Apabila 4 aspek tersebut kemudian menyatu, itu menjadi sebuah yang di tengah itu range of fit, sehingga manusia mencapai kesejahteraan MHPSS yang sempurna seperti itu ya. Tapi memang ini selalu perlu kemampuan adaptif yang dikembangkan terus-menerus oleh manusia bersama dengan lingkungannya. Nah, bayangkan ketika ini bencana terjadi, akan ada disrupsi di manusianya ataupun di lingkungannya, sehingga ini akan terus-menerus punya kemampuan adaptif yang berkembang, dan memang dituntut untuk semakin cepat kalau di bencana, di tengah situasi yang tidak normal. Sehingga akan menjadi penting bahwa MHPSS ini harus lebih inklusif lagi supaya percepatan dia untuk mencapai kesejahteraan MHPSS ini semakin lebih baik.
Saya akan cepat saja, Bapak Ibu tadi sudah lihat di paparan Ibu Jeki atau Pak Indra gitu ya. Kalau saya sih menilai inklusivitas ini ada di semua tingkatan. Jadi tidak hanya bicara bahwa oh kalau misalnya inklusivitas berarti yang berkelompok gitu, seperti misalnya dua terakhir gitu ya. Tidak, tapi saya lihat juga bahwa di dalam pendekatan kesehatan mental di dua teratas ini itu pun juga mementingkan prinsip inklusivitas di dalamnya, prinsip dan desain inklusivitas di dalamnya. Kemudian mohon maaf tulisannya agak kecil ya. Bicara inklusivitas dalam MHPSS ini ngomongin soal bagaimana kita punya koordinasi dipimpin oleh organisasi lokal atau aktor lokal, terus kemudian menghindari adanya dominasi dari pendekatan tertentu, dan ketika situasi konflik bersenjata dia tidak memihak gitu ya. Kemudian mengembangkan, menyebarluaskan guideline, pedoman-pedoman, mengkoordinasikan advokasi, misalnya untuk pada saat assessment, pada saat membuat program, apapun itu, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, GBV, atau manajemen camp, pendidikan, gitu ya. Terus kemudian pengambilan keputusan dalam dukungan sosial atau solidaritas masyarakat, lalu melibatkan penduduk setempat apabila membangun tempat pengungsian sementara, lalu memastikan perencanaan berdasarkan kebutuhan terkait MHPSS, melibatkan semua aktor, memastikan semua aktor ini dilatih juga tentang inklusi. Dan mekanisme umpan balik yang tadi juga sudah disinggung, memastikan bahwa kita menyiapkan, memaintain, dan melaporkan mekanisme umpan balik yang dapat diakses oleh masyarakat. Nah, cara untuk memastikan bahwa layanan dan kegiatan standar minimum MHPSS dapat diakses, inklusif dan sesuai adalah kita memastikan bahwa kita fasilitasi aksesnya, menggunakan prinsip desain universal, memastikan keamanannya, mengatasi stigma dan diskriminasi, dan memastikan bahwa kebutuhan kelompok tertentu terpenuhi. Di slide berikutnya saya akan bicara juga terkait prinsip desain universal. Nah, kalau hambatan, bagaimana mempraktikkan inklusivitas, rendahnya pemahaman, kurangnya alat bantu untuk mempraktikkan, keterbatasan waktu dan anggaran, ini seringkali menjadi alasan utama, tidak dilihat sebagai sebuah kebutuhan oleh penggunanya. Kurangnya bantuan, yes? Punten, 3 menit lagi ya, Kakak. Ya. Lebih banyak makan biaya, boros waktu, dan kompleksitas teknis. Nah, inklusif design, saya akan cepat saja. Ini sebenarnya bagaimana memastikan pendekatan kita diwujud nyatakan dalam produk, dalam desain gitu ya. Dan ini bisa dengan terminologi bermacam-macam. Ada yang accessible, design for all. Kebanyakan datang memang dari Amerika dan Eropa, di mana ada 7 prinsip. Di sini bagaimana penggunaannya harus adil, fleksibel juga, kemudian simple dan intuitif. Jadi orang ketika menggunakan suatu produk atau pendekatan itu udah langsung tahu bagaimana cara menggunakannya. Perceptible information, informasi yang dapat diterima, tolerance for error, rendah gitu ya. Kemudian upaya fisik untuk menggunakannya itu diharapkan seminim mungkin, dan mempertimbangkan ukuran dan ruangan untuk pendekatan dan penggunaan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Afianto, saya nggak perlu jelasin lagi, tapi saya senang kalau berbagi terkait contoh pengalaman di Indonesia nih, di mana ternyata sudah banyak sekali yang dilakukan untuk MHPSS ya, misalnya seperti pusat rehabilitasi Yakum, ini menggunakan kelompok Swabantu untuk orang dengan disabilitas psikososial di Kabupaten Gunung Kidul. Lalu Indonesia ini sangat gotong royongnya juga muncul, terutama dengan pendekatan agama. Kita sudah sangat terbiasa menggunakan pendekatan agama untuk MHPSS, seperti contoh yang ada di gambar. Dan ini juga contoh yang menyenangkan menurut saya karena
terlihat koordinasi atau kolaborasi lintas agama di mana pengungsi korban banjir ini bisa melakukan sholat di salah satu gereja gitu ya di Kudus, Jawa Tengah. Ya, itu saja mungkin sedikit referensi yang nanti bisa kita berbagi bersama. Terima kasih banyak Mbak Dina dan teman-teman panitia dan Bapak Ibu semua.